Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepadanya sebab anugerahnya yang membuat kita ada di tempat ini. Anugerahnya yang selalu memberikan hak istimewa kepada kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih setianya boleh memimpin dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Notes pembimbing terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Berita anugerah terambil dari Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Petunjuk hidup baru terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Allah kita yang hebat, Allah kita yang perkasa, perbuatannya selalu ajaib di dalam hidup kita. Menyembahmu di sini.
kekuatan-Mu. Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Segala perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah kami. Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk jalannya ibadah saat ini, dari awal sampai dengan akhirnya, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari rasakan kehadiran Tuhan dan nikmati berkat-Nya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari majukan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua.
Mari kita senantiasa menaikkan syukur di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita naikkan syukur padamu Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, mungkin terasa begitu sulit untuk kita jalani. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, menjaga kita, menolong kita, dan memberkati kita. Oleh karena itu jangan menjadi khawatir dengan apapun juga yang kita hadapi saat ini. Tapi biarlah kita boleh percayakan sepenuhnya pergumulan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati,
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Selalu menolongku. Kami mengimani pujian ini Tuhan, bahwa Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku.
Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala kita, tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Dengan pengucapan syukur, ya Allah, di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, atas nafas kehidupan yang Tuhan masih izinkan Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, baik kami yang sudah hadir melalui tatap muka, baik kami yang ibadah online, di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami. Kiranya Tuhan lindungi kami, kiranya melalui ibadah ini Tuhan, jemaat Tuhan semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, di dalam setiap pengajaran firman Tuhan, di setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Kristen Anugerah di dalam tangan kasih Tuhan di tempat ini. Kiranya melalui gereja ini Tuhan, melalui kehadiran gereja ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap sekeliling masyarakat, khususnya yang ada di Kota Tulung Agung. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja ini terus bertumbuh, kiranya gereja ini semakin kokoh dalam setiap pengajarannya, agar gereja ini tidak mudah digoyahkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang di dalam, kiranya mereka senantiasa kuat iman mereka, kiranya mereka terus dimiliki iman seperti mental baja Tuhan, yang tidak mudah digoyahkan. Mereka semakin terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah memasuki bulan Desember. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan acara Natal yang dilakukan oleh gereja kami tempat ini Tuhan. Baik acara Natal, sekolah minggu, dewasa muda, pemuda remaja, wanita, pria maupun usinda. Di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan berkati acara Natal di tempat ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk acara Natal 24, 25 dan tanggal 31 di tempat ini. Tuhan berkati, kiranya acara Natal di tempat ini berjalan dengan lancar. Kiranya acara tahun baru berjalan dengan lancar. Dana dan biaya dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupi sehingga acara yang kami akan laksanakan bisa terwujud dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara kegiatan Natal yang ada di pos PI kami Tuhan, baik yang ada di Jatimulyo maupun di Bujang Laban. Kami berdoa untuk segenap tim pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya mereka ditutup bungkus dan diberikan hikmat kekuatan di dalam setiap mereka mengajarkan firman Tuhan, sehingga apapun firman Tuhan yang mereka sampaikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan majelis maupun aktivis gereja yang terlibat di dalam mengambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus mereka. Kiranya mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kiranya mereka yang mengambil bagian bisa terlibat di dalam pelayanan dan juga bisa menjadi berkat bagi keluarga maupun masyarakat di sekitar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin jemaat Tuhan saat ini datang membawa pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, kebutuhan ekonomi, pergumulan hidup yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi mereka. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tutup bungkus lingkupi mereka, sehingga mereka mengalami kuasa dari pemulihan dan kuasa ketenangan jiwa akan firman Tuhan. Sehingga mereka merasakan bahwa Allah yang hidup senantiasa melindungi mereka, menjaga mereka. Kami berdoa untuk anak mereka Tuhan, anak jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sekolah, baik yang ada di luar kota maupun yang ada di Tulung Agung. Kami berdoa buat mereka Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Kiranya Tuhan lingkupi mereka, jagai mereka, sertai mereka, berkati orang tua dan juga keluarga mereka, berkati juga jemaat di tempat ini, di bidang setiap bidang mereka kerjakan dan usaha pekerjaan yang mereka lakukan.
Tuhan cukupi, Tuhan lingkupi mereka, agar usaha yang mereka boleh kerjakan biar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut umur, yang sudah masuki usia tua. Tuhan jagai sertai mereka. Kiranya mereka semakin terus bertumbuh di dalam akan firman Tuhan, sehingga mereka datang senantiasa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah pribadi. Tuhan sembuhkan, sehingga mereka bisa berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami di tempat ini Tuhan, kiranya kami mengoreksi diri kami, agar kami siap untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kami, makna keselamatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, ajari kami untuk persiapkan diri untuk menyambut kelahiran Engkau. Kiranya kami di momen Natal ini ada makna yang sesungguhnya kami dapatkan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk tahun-tahun politik di bangsa negara Indonesia yang saat ini semakin memanas Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang campur tangan, yang ikut serta, sehingga siapapun nanti yang menjadi pemimpin bangsa kami, biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan doa syafaat kami yang mungkin di dalam hati kami tidak kami sampaikan, tetapi Tuhan tahu isi hati kami. Kiranya Tuhan doa ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kami, seperti kami juga maupun orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita dengan Dia memberikan anaknya bagi kita. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memberikan jaminan keselamatan. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memberikan pengharapan satu-satunya di dalam Dia. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita.
sebab Kau besertaku. Hidupku penuh kasih karunia-Mu, hidupku penuh dengan kebaikan-Mu, hidupku penuh dengan kemurahan-Mu. Ku bersyukur sebab Kau besertaku. Tangan-Mu Tuhan, di dalam karya tangan-Mu Tuhan, hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, inilah waktu yang terbaik untuk Tuhan boleh berbicara bagi kami dan kami akan mendengar. Roh Kudus yang akan bantu kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Allah yang kami baca dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan penuh
konsentrasi, fokus hanya kepada pribadi Kristus yang akan diberitakan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak membuka hati kepada kuasa yang lain selain Yesus Kristus yang boleh bekerja dan berkarya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kiranya Kristus dimuliakan dan diagungkan melalui jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sungguh ini menjadi waktu yang berharga untuk kami boleh mendengar dan diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita telah masuk di bulan Desember dan selama bulan Desember ini kita akan belajar dan coba terus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui peristiwa Natal. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang tidak terlalu memahami untuk apa kita melakukan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan Natal dalam kehidupan kita. Sehingga berkat Natal itu tidak dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pekan yang pertama ini kita akan belajar tentang karunia kehadiran Allah melalui peristiwa Natal yang pertama bagi kehidupan manusia ini. Dan kita akan terus belajar selama beberapa minggu ke depan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Seharusnya peristiwa Natal membawa kita untuk lebih dalam memahami dan mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang percaya yang kemudian saudara tanpa kita sadari kemudian kita menjadi kurang memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui peristiwa Natal itu dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca dalam beberapa bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Perhatikan. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Sampai sedemikian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, konon pernah ada satu cerita, ya barangkali ini terjadi atau bisa juga tidak terjadi, tetapi pernah ada dialog kecil yang pernah dimuat dalam sebuah artikel antara malaikat senior dan malaikat junior. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika malaikat senior ini mengajak
malaikat junior ini untuk berjalan-jalan, ya. Kemudian saudara, malaikat senior ini kemudian mengajak malaikat junior untuk berjalan dan kemudian melihat alam semesta yang diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Dan rasa kagum dan hormat muncul dan menguasai kehidupan kedua malaikat itu. Tiba pada satu titik tertentu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat senior ini menunjukkan ada satu benda kecil yang kemudian tidak terlalu menarik kalau dilihat. Tetapi kemudian lewat penjelasan malaikat senior ini berkata bahwa tahukah kamu bahwa Maharaja yang kita sembah itu pernah turun ke dalam planet yang kecil itu, yang kotor, yang dekil, yang sepertinya tidak ada pengharapan hidup di dalam planet itu. Kemudian malaikat junior ini melihat dan kemudian dia melihat, terus dia perhatikan apanya yang istimewa dari benda kecil yang nampak kusam dan dekil itu. Itu adalah planet bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat senior ini coba menjelaskan bahwa Raja di atas segala raja yang kita sembah itu, dia bukan saja pernah turun dan memberikan perhatian khusus kepada penduduk atau manusia yang tinggal di planet itu, tetapi dia telah memberikan hidupnya bagi makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami oleh para malaikat yang ada di surga mulia. Bagaimana Yesus yang adalah raja di atas segala raja itu, dia meninggalkan segala kemuliaannya dan kemudian berkenosis turun untuk menjadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia yang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal yang pertama tentu mengguncang surga dan membuat seisi penghuni surga terkejut atas apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah, sekaligus keputusan Tuhan untuk meninggalkan surga mulia dan turun di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira bukan hanya malaikat di surga mulia yang terus mengalami kebingungan dengan keputusan Tuhan ini, tetapi bagi kita yang menerima kehadiran Allah, yang dilayani dengan kedatangan Kristus, seringkali juga kita tidak mengerti makna dari kenapa Yesus harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita jujur, sudah sekian banyak kita merayakan Natal, tetapi kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi makna dan tujuan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Ketika bulan Desember datang, seringkali hati dan pikiran kita dipenuhi dengan berbagai rencana-rencana, merencanakan liburan, merencanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang sama sekali sebenarnya tidak ada korelasi atau hubungannya dengan karunia kehadiran Allah melalui peristiwa Natal di tengah-tengah dunia ini. Kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang membuat sebenarnya justru kita jauh dari apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di balik peristiwa kedatangan Tuhan melalui peristiwa Natal yang pertama. Seringkali fokus hidup kita justru melenceng dari apa yang Allah kehendaki dan rencanakan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit peristiwa Natal ini dipenuhi dengan konflik dan persoalan. Saudara jujur, dalam setiap kegiatan Natal, saudara harus tahu iblis juga bekerja sedemikian rupa, bukan saja hanya ingin mengganggu, tetapi ingin menggagalkan fokus dan perhatian kita kepada rencana dan kehendak Allah di balik peristiwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dalam beberapa hari kemarin saya ngomong dengan beberapa orang yang ada di kantor, ya, hati-hati. Mendekati Natal, seringkali iblis bekerja luar biasa dan mendatangkan persoalan bagi gereja dan anak-anak Tuhan. Ya. Semua orang sebenarnya fokus ingin melayani Tuhan.
Tetapi karena ya saudara, dia gagal paham terhadap apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya, maka Natal justru menjadi anti klimaks dalam kehidupan kita dan menjadi peluang yang sangat besar untuk iblis bekerja dan memecah belah tubuh Kristus dengan berbagai macam peristiwa. Masalah konsumsi bisa mendatangkan keributan bagi gereja Tuhan. Betul bukan? Masalah seragam, paduan suara bisa mendatangkan konflik. Ya. Masalah pelayanan yang ada di altar juga bisa mendatangkan persoalan. Iblis tahu ada titik-titik rawan yang dapat dia masuk dan dia bekerja di semua peristiwa, di balik peristiwa yang kita akan lakukan. Fokus kita bukan lagi untuk memuliakan Allah, tetapi memikirkan kegiatan-kegiatan rohani yang sepertinya dapat mempermuliakan Allah, tetapi justru tidak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar ada 3 hal penting yang berkaitan dengan karunia kehadiran Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, makna yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini melalui peristiwa Natal yang pertama yaitu untuk membangun komunikasi antara Allah dan manusia. Perhatikan di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yusuf menerima penampakan dalam mimpinya, sesungguhnya Allah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan manusia. Para sarjana Alkitab mengatakan bahwa ini adalah masa silent year. Ada 400 tahun lebih Tuhan berdiam diri dan tidak berkomunikasi dengan manusia. Dan di masa itu Allah sepertinya membiarkan manusia hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam kehidupannya. Ya, dan ada jarak yang cukup luar biasa antara Allah dan manusia, sehingga masa-masa itu menjadi masa yang suram bagi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Sebab Allah tidak pernah menyatakan isi hatinya dan kehendaknya kepada manusia, baik melalui para nabi, para imam dan seterusnya dalam kehidupan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru kemudian Allah menyatakan dirinya kembali setelah Allah memanggil Yohanes Pembaptis di Injil Yohanes 1 ayat 23, kemudian menyatakan kehendaknya kepada Maria dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Dan kemudian tiba gilirannya ketika Yusuf mendengar suara Allah. Saudara, melalui 3 peristiwa penting ketika Allah memanggil Yohanes Pembaptis, Allah menyatakan dirinya kepada Maria melalui peristiwa kehadiran Yesus yang akan dikandung oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, dan kemudian Allah menampakkan diri kepada Yusuf. 3 rangkaian itu kembali membuka jalur komunikasi antara Allah dengan manusia yang berdosa pada waktu itu. Komunikasi sempat putus dan kemudian Allah yang berinisiatif untuk membuka jalur komunikasi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kemudian komunikasi Allah dengan manusia yang tadinya begitu harmonis kemudian mengalami persoalan yang begitu serius dalam kehidupan manusia? Itu semua karena dosa. Dosa yang membuat kemudian komunikasi yang harmonis antara manusia dengan Allah itu memiliki problem yang cukup serius. Manusia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah dengan harmonis. Jauh sebelum ketika manusia jatuh dalam dosa,
Setiap hari, setiap saat manusia dapat berkomunikasi dengan Allah, menyatakan isi hatinya, dan Allah bisa berbicara kepada manusia setiap saat untuk menyatakan rencana dan kehendaknya kepada manusia. Tetapi karena dosalah kemudian komunikasi itu menjadi terputus. Dosa menjadi tembok penghambat hubungan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Saudara dikasihi Tuhan, kesempurnaan kekudusan Allah itu menuntut umatnya juga harus hidup kudus. Saudara bisa baca dalam Imamat 20 ayat yang ke-26. Sekali lagi, dosa dalam setiap diri pribadi manusia itulah yang kemudian merusak komunikasi Allah yang kudus itu dengan manusia yang berdosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa lewat karunia kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, melalui peristiwa Natal yang pertama, Allah memulihkan komunikasi itu. Allah membuka jalur komunikasi itu. Kristus hadir untuk membuka kembali jalur komunikasi yang telah terputus antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, Dia sedang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang begitu dekat dengan kehidupan saudara dan saya. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang dapat kita jumpai setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Itu menjadi kasih karunia bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika komunikasi itu dipulihkan, maka saudara dan saya yang percaya kepadanya diberi kuasa dan hak untuk kapan saja kita bisa berbincang dan menyatakan isi hati kita kepada Allah, sehingga komunikasi itu dapat kembali berjalan dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karunia kehadiran Allah yang pertama dalam hidup kita adalah Allah membuka kembali akses jalur komunikasi antara kita manusia yang berdosa, yang diselamatkan karena kita percaya kepadanya, untuk kita dapat kembali berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga hari ini, kapan saja dan apa saja yang kita hadapi, saudara bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan saudara bisa berkata, Bapa, ini aku datang kepadamu untuk membawa berbagai pergumulan dalam hidupku. Saudara, Tuhan sudah membuka jalur online 24 jam penuh bagi kita untuk kita dapat berbincang dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Itu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita di balik karunia kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya, berapa lama kita menyediakan waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam hidup kita? Setiap hari, setiap saat Allah ingin duduk berdampingan dengan kita, dan kemudian Dia ingin berbincang dengan saudara dan saya. Tetapi fokus kita adalah kita tidak ingin membangun komunikasi dengan Tuhan lebih intim lagi, tetapi fokus kita kesibukan dan berbagai kegiatan dalam hidup kita yang membuat kemudian kita akhirnya sukar untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, karunia kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini adalah bukan saja Allah hadir untuk memulihkan komunikasi antara Allah dan manusia yang sempat terputus karena dosa itu, tetapi Allah juga hadir untuk memberi pengharapan kepada manusia. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel, termasuk dari pembuangan ketika mereka ada di Babel, sampai ketika surat ini ditulis, mereka masih ada dalam penjajahan orang-orang Romawi, membuat bangsa Israel ini kembali melirik dan melihat kepada nubuatan tentang Mesias yang akan hadir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nubuat ini tadinya menjadi nubuat yang tidak menarik bagi bangsa Israel, menjadi berita yang tadinya tidak ingin didengar. Tetapi berbagai pergumulan dan tekanan dalam hidup mereka kembali untuk melihat janji Allah bahwa Allah akan mengaruniakan seorang juru selamat dunia. Mesias itu akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka kembali, saudara, menaruh pengharapan mereka kepada janji Allah dalam hidup mereka. Saya kira bukan hanya bangsa Israel, tetapi Yusuf pun sedang menghadapi tekanan dan pergumulan yang tidak ringan. Ketika tunangannya tiba-tiba mengandung, padahal mereka belum pernah menikah dan berhubungan suami istri. Dan diam-diam, kata firman Allah, karena Yusuf ini seorang yang baik hati, tulus hati, dia ingin menceraikan Maria, memisahkan diri dari Maria diam-diam, sebab dia tidak ingin mempermalukan Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang hebat, dan ketika Yusuf membutuhkan solusi yang tepat dalam hidupnya, Allah hadir untuk berfirman dan memberitahukan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan ini memberi kekuatan bagi dia, sekaligus mengingatkan dia, dan kemudian menyadarkan dia kembali bahwa lewat hidupnya Allah akan berkasih karunia bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sebab Yesus hadir untuk memberi pengharapan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat, mendengar melalui berbagai macam media, kesulitan ada di mana-mana, peperangan terjadi, banyak orang menderita, banyak orang menangis, banyak orang tidak lagi memiliki pengharapan. Bahkan kalau saudara buka sejarah kelam bagi dunia ini, mulai jatuhnya pesawat Concorde di Prancis sampai betapa hebatnya orang-orang yang mengalami penderitaan kelaparan di kem-kem pengungsian, penganiayaan anak-anak Tuhan di berbagai tempat, perusakan gereja-gereja Allah, fitnah terhadap beberapa hamba Allah, dan banyak lagi saudara. Lalu seringkali kita berpikir, apa ya korelasinya dengan peristiwa Natal yang pertama ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai penderitaan dan pergumulan umat manusia yang ada di tengah dunia itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk mengaruniakan pengharapan bagi umat manusia yang banyak yang tidak berpengharapan lagi. Kalau hari ini barangkali ada di tengah-tengah kita sedang menghadapi berbagai tekanan dan pergumulan yang membuat kita sulit untuk melihat hari depan yang baik, Yesus hadir untuk memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Tidak ada jalan buntu ketika saudara percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang saudara hadapi, Yesus hadir untuk memberi pengharapan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara, karunia kehadiran Allah bagi saudara dan saya bukan saja membuka akses untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Di masa silence year sampai hari ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan anytime. Saudara bisa berdoa kepada Allah atas berbagai pergumulan yang saudara hadapi. Karunia kehadiran Allah juga bukan saja membuka jalur komunikasi, tetapi memberi pengharapan.
tetapi bukan saja berhenti di pengharapan, sebab Allah memberitahukan kepada kita dalam ayat yang ke-21 sampai 23 bahwa Dia akan menyediakan jalan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Ayat 21 mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Saudara, menarik ketika malaikat Tuhan itu menjumpai Yusuf. Malaikat Tuhan itu berkata, saudara, ya, di ayat yang ke-20, perhatikan. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Saya berpikir, mengapa malaikat Tuhan tidak cukup berkata Yusuf saja, tetapi dia mengatakan Yusuf anak Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan sekali lagi apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Yusuf dengan istilah anak Daud itu. Saya berpikir bahwa sesungguhnya inilah kunci penyambung janji Allah yang seakan-akan telah mulai dilupakan oleh bangsa Israel dan orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Allah pernah menjanjikan bahwa Dia akan mengaruniakan juru selamat dunia ini, dan kemudian janji dan nubuatan itu dilupakan oleh bangsa Israel. Mereka hidup dalam dosa dan kemudian melupakan terhadap apa yang Allah pernah janjikan, dan penyebutan anak Daud itu menggugah hati Yusuf dan kembali mengingatkan bahwa Allah pernah berjanji akan mengaruniakan Mesias, juru selamat dunia, dan itu melalui keturunan Maria. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf dikuatkan, Yusuf disadarkan kembali bahwa melalui hidupnya Allah akan berkasih karunia dan mengaruniakan melalui Maria yang dikandung daripada Roh Kudus itu akan lahir juru selamat dunia. Dalam terjemahan bahasa Ibrani menggunakan kata Yosua yang berarti penyelamat atau juru selamat. Dalam Injil Matius selanjutnya juga menjelaskan bahwa anak Allah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita itu, akan hadir melalui peristiwa kedatangannya dalam Natal yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia hadir ke dalam dunia ini untuk menjadi penuntun dan penyelamat bagi saudara dan saya, membawa kepada kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya di awal pekan Desember yang pertama ini kita diberikan satu pemahaman yang benar, dan fokus kita tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang kemudian membuat kita menjadi kabur akan makna kehadiran Tuhan melalui peristiwa Natal yang pertama. Sebab seharusnya melalui peristiwa Natal ini, saudara, membawa kita untuk lebih dekat dan mengenal lagi siapa Tuhan dalam hidup kita dan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dalam kehidupan saudara dan saya. Kehadirannya membuka akses jalan untuk kita bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang kita hadapi. Karunia kehadirannya juga memberikan pengharapan dan menyediakan anugerah keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya Natal di tahun ini membuat kita lebih dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan kita, sehingga Natal 2023 menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kiranya firman Allah yang kami baca dan kami renungkan bukan saja memberikan atau mengingatkan akan kasih Allah dan rencana Allah yang dalam hidup kami. Tetapi kiranya kami sungguh-sungguh diberikan kesadaran penuh tentang makna yang sesungguhnya ketika Allah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui peristiwa Natal yang pertama. Tuhan, pimpin dan tuntun kami sehingga kami bukan saja menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, tetapi kiranya kami lebih dalam mengenal akan Yesus, bukan hanya sebagai Juru Selamat, tetapi Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Allah yang memiliki rencana yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kami masing-masing. Dan kiranya Natal yang kami akan nikmati di tahun ini sungguh-sungguh mengubah, memperbaharui, mendewasakan kami dan membuat kami untuk lebih dekat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatian, ini wartanya lumayan banyak untuk hari ini. Yang pertama, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Yohanes, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk serangkaian kegiatan Natal di tempat kita, Bapak Ibu bisa lihat di lembaran ya. Nanti kita akan baca satu-satu. Sebelumnya mari kita lihat untuk kegiatan anggaran Natal telah ditetapkan 75 juta. Mohon dukungan doa, partisipasi dan gotong royong bagi kita semuanya untuk rangkaian kegiatan Natal boleh berjalan dengan baik. Untuk paduan suara yang terdiri dan diisi oleh anggota Komisi Pria, Komisi Wanita, Komisi Dewasa Muda, diadakan usai ibadah ini kita berlatih kembali. Kemudian untuk rangkaian ibadah tengah minggu, baik itu persekutuan doa pagi, pelayanan perayaan, ini Komisi Dewasa Muda ada perayaan Natal di hari Selasa, nanti bisa ditayangkan. Kemudian untuk weekly service, persekutuan Komisi Remaja Pemuda dan ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasanya. Berita tambahan adalah telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Subur Harnowo Putro, ini Ibu Christine atau mbah mertuanya Pak Jansen ya, telah dipanggil Tuhan tadi pagi di Lawang. Segenap jemaat menyampaikan turut berbela sungkawa. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudara Andi Ardianto, Ibu Tati Widayatin, Ibu Sri Mulyani. Adakah yang hadir di pagi hari ini untuk bangkit berdiri? Maaf pianan Bu Sri Mulyani itu, bukan Bu Srinya saya. Ya, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari perhatikan rangkaian kegiatan Natal, lumayan banyak ini ya. Untuk Natal Komisi Dewasa Muda diadakan di hari Selasa, pukul 18.00. Mari jemaat yang masuk di usia muda bisa hadir di acara perayaan Komisi Dewasa Muda pada hari Selasa jam 18.00. Kemudian untuk
Oh benar sudah ditutup. Kotanya sudah penuh. Kemudian untuk Natal, komisi sekolah minggu. Nah Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia sekolah minggu, mari hadir di tanggal 10 Desember 2023. Ada panggung boneka kerjasama Sekolah Minggu GK Anugerah Tuhan Agung dengan Sekolah Seminari Saat Malang. Pasti bagus adanya itu nanti ya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki anak cucu kerabat usia anak sekolah minggu hadir di perayaan Natal Sekolah Minggu. Nanti usai warta akan ada video bisa kita lihat. Kemudian untuk Natal SD Anugerah Tulungagung tanggal 12 Desember. Untuk Christmas Carol Selasa 12 Desember. Untuk Natal TK Kristen Anugerah tanggal 15 Desember. Kemudian untuk Natal Komisi Remaja tanggal 16 Desember. Natal Pos PI Jatimulyo pada hari Minggu tanggal 17 Desember. Waktu 13.00 hingga usai. Kemudian Natal Pos PI Pucang Laban tanggal 22 Desember. Juga perlu didukung doa untuk serangkaian kegiatan Natal itu, maka diadakan doa bersama persiapan kegiatan Natal, yaitu pada Minggu 24 Desember pukul 7 pagi. Kemudian di sore harinya gereja kita akan ada ibadah terang lilin dimulai pada pukul 17.00. Untuk perayaan Natal di gereja kita diadakan pada tanggal 25 Desember hari Senin pukul 17.00 bertempat di gereja. Sementara untuk ibadah tutup tahun pada hari Minggu 31 Desember 2023. Bapak Ibu, tolong diperhatikan untuk lembarnya, nanti bisa dibaca ulang karena kegiatannya begitu padat dan bersambung-sambung supaya Bapak Ibu tidak bingung. Dari kami selesai akan ada tayangan video untuk memperdalam pengumuman yang sudah ada. Disilakan dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tercantum pada monitor Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, ku naikkan syukurku. Lebih kuat dari dosa.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu pada ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Kita naikkan pujian doksologi. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah dan pelayanan kami. Sekali lagi kami berdoa bagi hamba-Mu Tante Mehwa yang sedang sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan, dan kesehatannya boleh kembali pulih, dan hamba-Mu dapat menjadi alat kesaksian yang hidup bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkasih karunia, Allah yang senantiasa mendengar apa yang kami gumulkan dan doakan. Itu sebabnya pagi hari ini Engkau sedang bekerja untuk melawat, memakai para dokter dan para medis untuk memulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam berbagai keadaan dan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh melawat dan berkasih karunia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan kelegaan bagi setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini,
dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh bidang mata pencaharian. Tuhan yang membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, rangkaian kegiatan Natal yang begitu panjang dan cukup banyak. Mohon Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan buat kami semua yang terlibat aktif dalam kegiatan ini, supaya lewat hidup kami dan kesehatan yang Tuhan karuniakan, kami dapat melayani dan memuliakan Engkau, dan kami boleh memberikan yang terbaik dari persembahan hidup kami. Jaga seluruh kehidupan jemaat Tuhan, supaya peristiwa Natal yang kami akan lalui dan kami akan jalani di bulan Desember ini sungguh membawa berkat Tuhan yang memberi kepekaan kami untuk kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan dan membuat tubuh Kristus terbelah. Tetapi kami rindu Tuhan yang pegang kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh bersehati, kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke rumah masing-masing, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara sekalian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.